Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan kreatif. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Nah, anak-anak akan belajar bersama Bu Karyati. Anak-anak, salah satunya penyesuaian yang dialami oleh tumbuhan adalah adaptasi morfologi. Nah, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan sebagai bukti adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3. 1. Tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering dan minim air seperti di gurun pasir atau savana. Contohnya di sini adalah tumbuhan kaktus. Kemudian tumbuhan berikutnya adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Contohnya adalah bunga teratai. Yang ketiga, tumbuhan higrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya gambar paku, tumbuhan paku. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari penyesuaian diri tumbuhan xerofit terhadap lingkungannya. Contoh tumbuhan xerofit yang pertama adalah kaktus. Nih, kaktus gambarnya. Di tubuhnya memiliki banyak duri. Bentuk adaptasinya, anak-anak dapat lihat di sini. Daun menyerupai duri. Daunnya kecil dan luas permukaan daunnya kecil, sehingga berfungsi untuk memperkecil proses penguapan, sehingga menghindari kehilangan air pada tubuh tumbuhan terlalu banyak. Adaptasi yang berikutnya adalah akar berbentuk panjang dan menyebar ke segala arah. Tujuannya adalah untuk mencari sumber air untuk kebutuhan tumbuhan. Dengan begitu, kebutuhan air tumbuhan akan tercukupi karena jangkauan penyerapan air dalam tanahnya semakin luas. Tumbuhan xerofit memiliki sedikit stomata dan tubuhnya dilapisi lapisan lilin secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan laju transpirasi pada tubuh tumbuhan dikarenakan suhu udara tempat hidupnya sangatlah tinggi. Tumbuhan membatasi diri dari proses transpirasi untuk meminimalkan penggunaan cadangan air dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi bentuk adaptasi dari tumbuhan kaktus. Kemudian kita akan mempelajari lebih lanjut bentuk adaptasi dari tumbuhan hidrofit. Contohnya adalah teratai. Nah, bunganya cantik ya teratai ini. Bentuk adaptasinya, bunga teratai memiliki akar yang pendek dan halus atau kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak untuk tubuhnya. Tangkai daun berongga bertujuan untuk membatasi penyerapan air oleh akar atau daya serap dari batang itu sendiri. Kemudian memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Contohnya adalah tumbuhan keladi. Nah, bentuk adaptasinya, tumbuhan jenis higrofit mampu menyesuaikan jumlah stomata untuk meningkatkan laju transpirasi. Stomata berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Pada tumbuhan higrofit, penguapan yang terjadi berfokus pada penyeimbangan kebutuhan tubuh tumbuhan saja, karena tumbuhan mendapat cukup asupan air dari lingkungannya.
Bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlahnya banyak. Hal ini juga berfungsi untuk menyesuaikan laju transpirasi. Semakin banyak daunnya, maka laju transpirasi yang terjadi akan semakin banyak. Adaptasi morfologi tumbuhan secara lebih rinci. Untuk teratai, daun tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Kemudian enceng gondok, ini bentuk gambarnya. Bentuk adaptasinya akar lebat berserabut dan batangnya berongga. Kemudian kantong semar, bentuk adaptasinya daun termodifikasi membentuk kantong. Kemudian kaktus, daun seperti jarum atau duri, batang membesar dan berair, akar panjang dan banyak serabutnya. Venus flytrap, bentuk adaptasinya daun 2 tangkup dan memiliki rambut sensor. Nah, itu tadi anak-anak terkait penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Ada 3 yang kita pelajari, tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.